Kota Medan menjadi salah satu dari 15 kabupaten kota di Indonesia di luar Jawa dan Bali yang menerapkan PPKM darurat. Kebijakan ini diambil dikarenakan masih tingginya kasus COVID-19 di Medan. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Dana Pangaribuan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Ya, Dana, bagaimana situasi di Kota Medan pasca ditetapkannya Medan masuk PPKM darurat oleh pemerintah pusat? Dan juga pemirsa, memang benar sekali bahwa Medan menjadi salah satu dari 15 kabupaten kota di Indonesia di luar Jawa dan Bali yang akan menerapkan PPKM darurat. Keputusan ini diambil atau disampaikan oleh pemerintah pusat melalui rapat virtual yang digelar kemarin yang dihadiri Gubernur Sumatera Utara, Wali Kota Medan, Pangdam 1 Bukit Barisan, dan Kapolda Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara yang dikonfirmasi menyatakan bahwa Medan masuk dalam kategori PPKM darurat dikarenakan masuk dalam level asesmen 4 yang artinya ada lebih dari 30 orang per 100.000 penduduk dalam sepekan yang dirawat akibat terpapar COVID-19. Selain itu, berdasarkan data KPCPEN per 8 Juli, cakupan vaksinasi Kota Medan dosis 1 masih berada di angka 25,36%. Dan kondisi bor tempat tidur di Kota Medan mencapai 49%. Kota Medan sebelumnya sudah menerapkan PPKM mikro ketat, yang artinya saat ini masih dalam masa transisi menuju PPKM darurat. Namun saat ini pihak kepolisian dan juga Pemkot Medan beserta stakeholder terkait sudah melakukan skema dengan melakukan skema penyekatan atau pemeriksaan di pos-pos, yakni ada 5 pos penyekatan dan pemeriksaan yang disediakan. Dan akan ada pengalihan arus lalu lintas di dalam kota yang berlaku pada pukul 7 malam hingga pukul 00 dini hari. Salah satunya posko penyekatan atau pemeriksaan saat ini saya berada adalah di posko penyekatan yang berada di Simpang Medan Tuntungan. Posko ini dijaga oleh petugas kepolisian dan juga Satpol PP serta TNI dan juga Dinas Kesehatan yang saat ini masih dalam masa istirahat dan nanti akan dilanjutkan lagi untuk pemeriksaan. Posko penyekatan ini digelar mulai hari ini dan dilaksanakan setiap hari menuju nanti masa PPKM darurat dan digelar pada pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Di mana nanti posko ini diadakan untuk memeriksa protokol kesehatan bagi masyarakat yang akan memasuki Kota Medan, terutama penggunaan masker. Dan selain itu nantinya akan ada pemeriksaan rapid antigen bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan bernopol di luar dari Provinsi Sumatera Utara. Jika nantinya ada yang dinyatakan reaktif, maka akan dilakukan rujukan dan diminta putar kembali ke arah asal mereka. Dan kemudian bagi yang non-reaktif akan boleh memasuki kawasan Kota Medan. Hal ini dilakukan dalam upaya mengoptimalkan masa transisi PPKM darurat dan juga mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Medan yang masih terus mengalami peningkatan. Dan berdasarkan data tim Satgas COVID-19 Kota Medan per tanggal 9 Juli 2021, kasus COVID-19 Medan dalam satu hari naik sebanyak 99 kasus, menjadi total kini kasus kumulatif mencapai 19.106 kasus. Dengan rincian 1.304 diantaranya masih menjalani perawatan. Sementara itu untuk Sumatera Utara, kasus COVID-19 juga masih terus mengalami peningkatan. Dalam satu hari naik sebanyak 336 kasus, menjadi total kini kasus kumulatif di Sumatera Utara mencapai 38.038 kasus konfirmasi, di mana 3.045 orang diantaranya merupakan kasus aktif. Egan. Ya, dan lalu apa saja poin yang nanti akan diatur dan kapan akan diterapkan PPKM darurat ini? Egan, terkait dengan poin-poin yang akan diatur saat ini, Pemkot Medan bersama stakeholder terkait masih melakukan tahapan evaluasi lanjutan untuk menentukan poin-poin. Namun poin-poin penerapan PPKM darurat di Medan nantinya tidak akan jauh berbeda dengan penerapan PPKM darurat di daerah Jawa dan Bali. Di antaranya adalah belajar mengajar nantinya akan dilakukan secara daring atau online. Kemudian kegiatan di sektor non-esensial wajib menerapkan 100% WFH dan kemudian di sektor esensial wajib menerapkan aturan 50% WFO. Kemudian untuk sektor kritikal dan sektor konstruksi wajib ataupun boleh beroperasi 100% di masa PPKM darurat dengan menerapkan aturan protokol kesehatan yang ketat. Namun untuk supermarket, pusat pasar tradisional dan juga pasar swalayan boleh beroperasi dengan kapasitas 50%, maksimal harus ditutup pukul 8 malam. Sementara itu untuk pusat perbelanjaan seperti mal dan juga tempat ibadah nantinya akan ditutup sementara. Yang artinya pelaksanaan sholat Id nantinya dapat dilakukan di rumah masing-masing dengan
pemberian daging kurban diantarkan ke rumah. Dan pemberlakuan PPKM darurat di Kota Medan nantinya akan diterapkan pada tanggal 12 Juli mendatang atau Senin pekan depan. Demikian Egan yang bisa kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya. Dana Pangaribuan langsung dari Medan, Sumatera Utara.